Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami ada Afix Vega Praditya dengan NIM 21477810 TK 52629 dan Maulana Anjari Anggrokasi 21477748 TK 52619. Kami akan mengutarakan mengenai tugas statistika dengan tema perbandingan harapan lama sekolah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Sebelumnya kita perlu tahu dulu harapan lama sekolah itu apa. Angka harapan lama sekolah merupakan seberapa lama partisipasi kegiatan sekolah yang dihitung dalam tahun. Harapan lama sekolah ini diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah merupakan salah satu keluaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Oke, mengapa angka harapan lama sekolah ini menjadi fokus utama kami? Nah, sebenarnya angka harapan lama sekolah ini mengisyaratkan makin tingginya pendidikan yang dicapai masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, berarti semakin tinggi juga jenjang pendidikan yang mereka alami atau yang mereka jalankan. Nah, ada sebuah asumsi yang berlaku secara umum di masyarakat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat, sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas pada seseorang. Pada akhirnya, seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Kesejahteraan itu dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Oleh karena itu, angka harapan lama sekolah ini diharapkan sudah merata di Indonesia dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adalah hipotesis apakah harapan lama sekolah di Pulau Jawa berbeda signifikan terhadap lama harapan sekolah di luar Pulau Jawa. Kami menggunakan dasar teori untuk ini, metode statistika ada 4. Yang pertama adalah mencari rata-rata, yang kedua adalah mencari varian dari sampel, kemudian juga mencari standar deviasi dari sampel, dan terakhir mencari z-score dari sampel ganda. Kami mendapatkan data dari laman bps.go.id yang memuat harapan lama sekolah menurut kabupaten atau kota di Indonesia. Kemudian data dipisahkan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian diambil sampel secara acak dengan ukuran sampel sebesar 50 untuk setiap kategorinya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data tersebut, kita coba lakukan analisis statistik, yaitu dengan mencakup rata-rata, varian sampel, standar deviasi sampel, dan dari masing-masing kategori, yaitu Pulau Jawa dan luar Jawa. Didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, setelah kita dapat data analisis statistik deskriptif, kita coba lakukan tes hipotesis. Yang pertama, kita punya null hipotesis, yaitu lama harapan sekolah di Pulau Jawa sama dengan lama harapan sekolah di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, alternatif hipotesisnya itu adalah lama harapan sekolah di Pulau Jawa tidak sama dengan di luar Pulau Jawa. Nah, selanjutnya kita coba melakukan tes statistik. Kita coba cari z-score-nya dengan menggunakan data yang telah kita dapat pada slide sebelumnya, yaitu karena kita menggunakan sampel ganda, maka rumusnya adalah rata-rata sampel yang pertama dikurangi rata-rata sampel yang kedua, kemudian dibagi dengan akar dari varian sampel yang
pertama dibagi dengan sampelnya, dikurangi varian sampel yang kedua dibagi dengan sampelnya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai 0,61. Nah, nilai 0,61 ini kita coba cari di tabel distribusi Z dan kita akan mendapatkan nilai 0,71. Nah, karena kita menggunakan taraf signifikansi 5% dengan tutil, maka kita akan mencari 2,5% di right tail dan 2,5% di left tail. Nah, sehingga kita akan mendapatkan titik kritisnya itu adalah plus 1,96 dan minus 1,96. Nah, kemudian 0,71 ini di antara 1,96 dan minus 1,96, maka null hipotesis yang kita punya itu dapat diterima. Selanjutnya, bisa dilihat dari kurva ini lebih detailnya, yaitu terlihat bahwa 0,71 itu ada pada accepted region, sehingga H0 dapat diterima. Nah, mengapa sih kita di sini menggunakan distribusi Z? Karena sampel yang kita gunakan itu saling independen. Kemudian selain itu, sampel yang kita gunakan juga lebih dari 30 sampel, yaitu 50 sampel. Sehingga memenuhi untuk menggunakan distribusi Z. Nah, kesimpulannya, harapan lama sekolah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa tidak berbeda secara signifikan, atau bisa dikatakan mirip. Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia sudah cenderung merata. Jikalau ada daerah yang mempunyai angka harapan lama sekolah yang kecil, berarti daerah tersebut memang sangat kurang dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan. Nah, mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Jikalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.